saya akan menjelaskan mengenai metode rencana kebutuhan obat. Nama saya Alifia Bintang Azahra, mahasiswi Farmasi Unpad kelas B 2018. Pertama, ada metode konsumsi. Metode konsumsi adalah suatu perencanaan obat yang didasarkan pada kebutuhan obat periode sebelumnya, dengan melihat berapa jumlah kunjungan dan kebutuhan yang ada di periode sebelumnya untuk pertimbangan berapa banyak yang harus dibeli untuk periode kali ini. Contohnya adalah infus cairan dasar atau NaCl, finger lactate, injeksi generik, dan split 3 cc, 5 cc, 10 cc, dan infuset. Untuk metode konsumsi, perhitungannya adalah CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok, di mana SS merupakan lead time dibagi dengan jumlah hari atau bulan dan dikali dengan CA. CT merupakan kebutuhan per periode waktu, CA merupakan kebutuhan per rata-rata waktu dalam bulan, T merupakan lama waktu, SS merupakan safety stock, sedangkan lead time adalah waktu tunggu obat tersebut. Contoh soalnya, rumah sakit A membeli ringer laktat sebanyak 4.000 infus dengan pembelian setiap 2 bulan sekali, di mana 4.000 merupakan CA atau kebutuhan rata-rata dalam 2 bulan. Dan 2 bulan sendiri adalah T atau lama waktu di mana ringer laktat ini dibutuhkan. Infus dibeli di daerah yang jauh sekali hingga lead time atau waktu tunggunya hingga 12 hari. Sedangkan sisa stok di rumah sakit hanya ada 2.000 infus. Harga infusnya adalah 10.000 per satuan, maka hitunglah berapa infus RL yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli sediaan infus tersebut. Pertama, kita harus mencari SS atau safety stocknya dengan rumus lead time dibagi jumlah hari atau bulan kali CA, di mana lead time-nya 12 hari, dibagi 30 hari, dan dikali CA yang tadi 4.000, hingga hasilnya 1.600. Maka infus yang harus dibeli adalah CT, sama dengan CA dikali T tambah SS dikurangi dengan sisa stok. Maka 4.000 dikali 2 dan ditambah dengan 1.600 safety stock yang sudah kita hitung tadi dan dikurangi 2.000 sisa stok yang masih ada di rumah sakit. Sehingga hasilnya adalah 7.600. Maka anggaran yang harus dikeluarkan adalah 7.600 dikali 10.000, di mana 10.000 ini adalah harga persatuan ringer laktat. Maka anggaran yang harus dikeluarkan adalah 76 juta rupiah. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya 1. Data konsumsi yang akurat dan merupakan metode yang paling mudah. Lalu tidak memerlukan data epidemiologi maupun standar pengobatan. Dan jika datanya lengkap, pola preskripsi tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan, maka kemungkinan kekurangan atau kelebihan obat itu sangat kecil. Sedangkan kekurangannya adalah data obat dan data jumlah kontak pasien akan sulit diperoleh, tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan preskripsi, tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan, obat yang berlebih atau adanya kehilangan, dan tidak memerlukan pencatatan data morbiditas yang baik. Selanjutnya ada metode morbiditas atau metode epidemiologi. Metode ini adalah metode yang dibuat berdasarkan pada epidemiologi atau pola penyakit, data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. Biasanya digunakan untuk perencanaan kebutuhan obat penyakit tertentu, terutama penyakit yang memerlukan obat yang mahal seperti kanker, albumin, dan anestesi inhalasi. Rumus hitung untuk metode ini, CT sama dengan CE dikali T ditambah SS dikurangi dengan sisa stok, di mana SS lead time dibagi jumlah hari atau bulan dikali dengan CA. Perbedaan dengan metode sebelumnya adalah adanya CE atau perhitungan standar pengobatan. Berikut contoh soalnya. Rumah sakit B dalam setiap bulan menerima pasien gigitan ular sebanyak 2 orang per bulan. Standar pengobatan untuk gigitan ular yaitu antibisa ular diberikan 2 botol untuk 1 hari, terapi selama 3 hari. Asam traksenamat diberikan 3 kali injeksi 500 mg selama 3 hari. Ketorolak injeksi 3%, 2 ampul untuk 1 hari selama 3 hari. Cefotaxim injeksi diberikan 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Obat untuk terapi gigitan ular tersebut hanya tersisa 1 di rumah sakit, sedangkan untuk pembelian 1 bulan memiliki lead time 2 minggu. Harga 1 kali pemberian standar pengobatan gigitan ular adalah 500.000. Maka berapa
obat dalam standar terapi yang harus dibeli, dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli persediaan tersebut, maka harus dihitung dulu CE-nya atau rata-rata standar pengobatan, di mana untuk antibisa ular ini 30, untuk asam traksenama 45, untuk ketelorak ada 30, untuk cefotaksim ada 30, maka rata-ratanya adalah 30. Lalu dihitunglah safety stock-nya, di mana 7 hari dibagi 30 hari dikali 30, di mana ini tuh hasilnya adalah 7. Dan dihitung dengan rumus yang tadi, didapatkanlah CT 36, maka anggaran yang harus dikeluarkan adalah 36 dikali 600.000 atau 21.600.000. Kelebihan dan kekurangan untuk metode ini adalah kelebihannya, perkiraan kebutuhan yang mendekati kebenaran. Dapat digunakan pada program-program baru, standar pengobatan dapat mendukung usaha memperbaiki pola penggunaan obat. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu dan tenaga yang terampil, data penyakit sulit diperoleh secara pasti, dan kemungkinan terdapat penyakit yang tidak termasuk dalam daftar atau tidak melapor. Memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan, pola penyakit dan pola preskripsi yang tidak selalu sama, dan dapat terjadi kekurangan obat karena ada wabah atau kebutuhan insidental yang tidak terpenuhi. Selanjutnya adalah metode kombinasi. Metode kombinasi merupakan kombinasi dari metode konsumsi dan metode morbiditas sebelumnya. Metode kombinasi digunakan untuk obat ataupun alat kesehatan yang terkadang fluktuatif, maka dapat menggunakan metode konsumsi dengan koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan pola peresepan, dan perubahan kebijakan pelayanan. Rumus hitung untuk metode ini adalah CT sama dengan CA ditambah CE dikali T tambah SS dikurangi sisa stok, di mana SS sama seperti sebelumnya merupakan lead time, dibagi jumlah hari atau bulan, dan dikali dengan CA. Contoh soalnya, Rumah Sakit C selalu menerima pasien DBD setiap tahunnya sebanyak 120 orang. DBD ini ditangani dengan pemberian infus ringer laktat 20 tetes per 5 menit selama 3 hari. Konsumsi RL setiap bulan adalah 6.000 infus dengan lead time selama 12 hari, dan sisa stoknya ada 1.000 di rumah sakit. Hitunglah jumlah RL yang harus disediakan di rumah sakit tersebut dan berapakah anggaran jika satu infus harganya Rp12.000. Pertama, dihitung dulu CE-nya atau perhitungan standar pengobatan, di mana membutuhkan 20 tetes per menit, maka butuh sekitar 2 mili per menit, dikali 60 menit, dikali 24 jam, dibagi 500 mili. Maka kemungkinan membutuhkan 3 infus per hari. Setelah itu, 3 ini dikali dengan 3 hari, karena digunakannya selama 3 hari, dan dikali 120 orang, karena setiap tahunnya ada 120 orang yang menderita penyakit DBD pada rumah sakit ini, sehingga dibutuhkan sekitar 1.080 infus. Kemudian dihitung safety stock-nya, lead time-nya 12 dibagi dengan 30 dikali CA-nya 6.000, di mana konsumsi tiap bulan adalah 6.000 infus, dan ditambah dengan CE atau 1.080 infus yang tadi telah kita hitung. Maka hasilnya ada 2.832. Maka terapi yang harus dibeli adalah CA ditambah CE dikali T tambah SS kurangi sisa stok, atau 6.000 tambah 1.080 dikali 1 ditambah 2.832 dikurangi 1.000, maka dibutuhkan 8.912 infus. Anggaran yang harus dikeluarkan adalah 8.912 dikali 12.000, maka dibutuhkan 106.994.000. Kelebihan dan kekurangan metode ini. Kelebihannya adalah metode ini merupakan metode yang paling baik karena menggunakan analisa dari tahun sebelumnya. Perkiraannya mendekati kebenaran, cocok untuk obat atau alat kesehatan yang terkadang fluktuatif. Sedangkan kekurangannya memerlukan tenaga yang terampil, memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan standar pengobatan dan konsumsi obat atau alat kesehatan. Selanjutnya, bisa menggunakan metode pendekatan diagram Venn ABC. Metode Venn merupakan pengelompokan berdasarkan dampak persediaan tiap jenis obat pada kesehatan. Dibagi menjadi 3 yaitu V, E, dan N.
V atau vital merupakan obat vital atau obat penyelamat atau life saving. Obat pokok, obat untuk mengatasi penyebab kematian terbesar. Contohnya epinefrin, NaCl3%, dan dopamin. Sedangkan E adalah esensial atau obat yang bekerja secara kausal, bekerja pada sumber penyakit, menyembuhkan penyebab penyakit, tapi masih bisa ditunda pemberiannya jika tidak ada, contohnya antibiotik, obat gastrointestinal, dan NSAID. Sedangkan N merupakan obat yang non-esensial atau merupakan obat yang digunakan untuk menunjang kesehatan saja. Contohnya vitamin dan suplemen untuk menunjang suatu terapi obat. Sedangkan ABC merupakan always better control, digunakan untuk membantu mengkategorikan perbekalan kefarmasian berdasarkan jumlah nilai rupiah yang diinvestasikan menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Kelas A merupakan kelas yang sangat penting, di mana obatnya memiliki biaya 70-80% dengan jumlah stok sekitar 15%. Kelas B adalah kelas moderat, di mana obat dengan biaya 15 hingga 25% dengan jumlah stok 30%. Sedangkan kelas C adalah kelas yang kurang penting, di mana obat dengan biaya 5-15% dengan jumlah stok 55%. Metode Venn memiliki kelebihan dapat menjadi prioritas procurement saat tidak cukup anggaran. Dapat menentukan item yang harus disimpan dan item yang dipesan ketika dibutuhkan. Kekurangannya adalah stok bisa saja tidak tersedia ketika terjadi wabah, lalu membutuhkan waktu yang lama untuk pemesanan obat, tidak mempertimbangkan juga dari segi biaya atau pemasukan untuk layanan kesehatan. Selanjutnya untuk metode ABC, kelebihannya menyajikan informasi tentang biaya relevan dalam pengambilan keputusan manajemen, menyajikan laporan biaya-biaya yang lebih akurat dan lebih informatif, dapat mengidentifikasikan dan menghilangkan non-value added activities, memberikan informasi yang tidak menguntungkan dari suatu lini produk sehingga dapat meningkatkan profitabilitas tanpa menaikkan harga produk. Sedangkan kekurangannya adalah mengabaikan beberapa biaya analisis seperti iklan, promosi, dan riset. Metode pelaksanaannya kompleks, butuh waktu yang lama, mahal, pengumpulan data, dan membutuhkan sumber daya yang besar. Pengeluaran dana dan waktu yang dikonsumsi pada activity-based costing system mahal dalam tahap pengembangan ataupun saat diimplementasikan. Selanjutnya, metode ABC Venn. Ini tuh merupakan penggabungan antara metode ABC dan metode Venn. Jadi, dapat dibuat tabel seperti berikut ini. Maka, akan terbentuk 3 kategori. Yang pertama adalah kategori AV, AE, dan AN. Yang kedua, kategori BE, CE, dan BN. Sedangkan kategori ketiga adalah CN. Obat-obatan yang masuk ke dalam kategori 1 adalah golongan kardiovaskular. Contohnya amlodipin, propanolol, captopril. Sedangkan kategori 2, contohnya golongan antibiotik, analgesik, antihistamin, dan ekspektoran, seperti klorfeniramin, aspirin, dan amoksisilin. Sedangkan kategori 3, suplemen dan vitamin, yaitu neurobion, glukosamin, dan vitamin C. Sekian penjelasan dari saya mengenai metode perencanaan kebutuhan obat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.